Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, sehat walafiat. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bertemu di kajian Zoom pada malam Jumat pekan ini. Semoga Allah berkati kita semua dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang sama. Alhamdulillah pada malam Jumat kali ini kajian Zoom kita akan ditemani oleh Bunda Aziza, akan membahas materi-materi yang berkenaan dengan Quranik, ya, dengan Quranan. Semoga bermanfaat kita semua. Kita buka kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulai saja materi disampaikan oleh Bunda Aziza. Silakan Bunda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat taufik dan juga nikmat tauhid. Nikmat taufik dimudahkan langkah kaki kita, dimudahkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju kebaikan. Salawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Johan dan juga kepada para pengurus dari komunitas Duha Umat. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa berkumpul kembali di taman-taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Mohon izin Bapak dan Ibu karena qadarullah ada trouble di laptop saya. Jadi di sini qadarullah tidak bisa menampilkan untuk PowerPoint dari materinya. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam hari ini adalah Quranic Healing. Quranic Healing, Forgiveness, terapi dalam Al-Quran. Kembali lagi kalau kita mendengar kata healing, ya, yang kita terlintas di benak kita adalah apa Bapak Ibu? Yang terlintas dalam pikiran kita itu apa tentang healing? Boleh kita interaktif ya Bapak Ibu. Boleh silakan dibuka mute-nya. Jadi di sini kita saling Yang interaksi. terpikirkan itu jalan-jalan, Iya, kemudian menghibur diri. iya, Masya Allah. eh, Iya. Iya. Jazakumullah khairan katsiran dari Bunda Ida Rahayu. Masya Allah. Jadi yang terlintas dalam benak kita adalah healing itu adalah jalan-jalan, kita pergi ke suatu tempat, yang tempat itu indah mungkin, yang tempat itu menenangkan dan lain sebagainya. Ya, bisa healing itu kadang-kadang untuk sebagian orang healing itu pergi belanja dan lain sebagainya. Nah, mari Bapak Ibu kita memaknai makna healing yang sebenarnya. Sebenarnya healing itu apa sih, Bapak Ibu? Healing itu sebenarnya Hilangin adalah pusing. kita kembali kepada diri kita, gitu. Kita kembali kepada diri kita, kembali kepada Allah sebenarnya. Jadi di healing itu adalah perjalanan di mana kita menemukan tempat terdamai untuk kita kembali. Nah, jadi sebenarnya sejatinya healing itu bukan pergi keluar, tetapi healing itu adalah kembali ke dalam diri, Pergi kembali ke ke dalam dalam. diri untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, fitrah kita adalah makhluk dan Allah adalah roh kita. Gitu.
Jadi ketika kita ingat kembali hakikat kita adalah sebagai makhluknya Allah gitu. Yang namanya makhluk ini kita tidak punya daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali semuanya berasal kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi healing yang sebenarnya itu adalah kita kembali kepada diri, kita kembali kepada Allah untuk merasakan kenikmatan iman yang sesungguhnya. Nah, ini. Nah, pada malam hari ini kita coba masuk ke pembahasan Quranic healing gitu. Jadi dalam Quran itu ternyata juga ada healing, makna healing sebenarnya. Nah, sebelum itu kita kembali lagi, jika untuk kita ingin merasakan sebuah ketenangan, itu berasal dari mana sih Bapak Ibu? Dari hati kita, Hati. dari kolbu kita. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fi jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalbu." Yang artinya adalah ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ianya baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ianya rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati. Nah, Masya Allah, ternyata sedahsyat itu segumpal daging ini yang kita sering sebut sebagai hati, sebagai kolbu, ini menjadi penyebab diri kita menjadi baik secara utuh atau buruk secara utuh pula. Nah, kemudian pengelompokan hati manusia ini secara garis besar ya, dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah kolbun sahih atau hati yang suci atau kolbun salim. Nah, yang kedua adalah kolbun mayit atau hati yang mati. Yang ketiga kolbun maridun atau hati yang sakit. Nah, apa sih kolbun sahih, kolbun mayit, dan kolbun marid? Nah, kolbun sahih adalah hati yang suci atau kolbun salim. Artinya adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit hati ini kita tahu banyak sekali ragamnya. Yang di sini jika penyakit hati ini dibiarkan, tidak ditangani, tidak diobati, maka akan menjadi noktah yang semakin melebar gitu. Menjadi luka yang semakin melebar yang akhirnya akan merusak seluruh amalan-amalan kita. Jadi sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita perlu setiap hari untuk bermuhasabah. Kita setiap hari perlu healing. Jadi healing itu bukan hanya pas liburan saja gitu, tapi setiap hari kita perlu healing. Perlu healing, kita kembali lagi kepada Allah, kita kembali lagi kepada hakikat kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh Allah tentunya, butuh Allah untuk menjalani setiap hal dan setiap peran dalam kehidupan kita, gitu. Kita nggak bisa sendiri. Yang membuat kita itu sering lelah apa Bapak Ibu? Yang membuat kita itu sering lelah, yang membuat kita sering putus asa, atau kadang-kadang bahkan ada beberapa orang yang depresi, ini adalah kita melupakan hakikatnya kita sebagai makhluknya Allah. Allah sebagai Rabb kita. Kita mengambil perannya Allah untuk kita pengen ngatur semua hal itu sesuai dengan kemauan kita gitu. Padahal kita nggak akan mampu. Ada banyak hal yang ada dalam ranah kendali kita, dan ada pula banyak hal yang di luar ranah kendali kita. Yang dalam ranah kendali kita apa Bapak Ibu? Yang dalam ranah kendali kita adalah ya kondisi psikologisnya kita, bagaimana lisan kita, bagaimana hati kita, bagaimana tindakan kita, perbuatan kita, itu masih dalam ranah kendali kita. Tapi di luar itu adalah miliknya Allah, adalah dalam ranah kendalinya Allah. Nah, kadang-kadang yang membuat manusia itu jadi sedih, jadi depresi, jadi lelah, itu adalah kita pengen ngambil kendalinya Allah. Kita pengen mengendalikan semua hal, itu pengennya sesuai sama ekspektasi kita. Padahal apa Bapak Ibu? Padahal ekspektasi kita itu belum tentu benar. Gitu. Kalau takdirnya Allah itu sudah pasti benar. Karena Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk makhluknya.
gitu. Tapi kalau ekspektasi kita, keinginan kita sebagai manusia itu belum tentu baik untuk kita. Karena kita banyak hal yang kita tidak ketahui gitu. Banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya sesuatu itu menurut kita sebuah musibah, tapi sebenarnya itu menurut Allah adalah sebuah anugerah yang akan menyelamatkan kita dari keburukan yang jauh lebih buruk lagi ketika hajat kita itu terpenuhi. Gitu. Jadi kembali lagi, kolbun sahih adalah hati yang suci atau hati yang salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, hati yang mati, kolbun mayit. Bagaimana Bapak Ibu keadaan kolbun mayit ini? Nah, kolbun mayit ini adalah berawal dari hati yang terkena penyakit hati, yang kita melakukan dosa-dosa, kemudian kita tidak istighfar atas dosa itu. Kita tidak istighfar atas dosa itu, kita biarkan dosa itu bertambah terus, dan akhirnya menjadikan apa? Menjadi hati kita keras. Nah, hati yang keras, akhirnya hati ini mati, tertutup. Kita tidak bisa melihat lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Kondisi hati yang mati ini bisa jauh dari rahmatnya Allah. Kondisi hati yang mati ini sangat jauh dari kasih sayang, sangat jauh dari cahayanya Allah, dari nur ilahi. Kemudian yang ketiga adalah kolbun maridun, hati yang sakit. Hati yang sakit, ini bagaimana kondisinya Bapak Ibu? Hati yang sakit ini adalah sebuah hati yang saat ini sedang banyak sekali penyakit-penyakit hati. Banyak virus-virus penyakit hati yang masuk dalam hati kita. Misalkan dendam, iri, dengki, kemudian banyak sekali Bapak Ibu kalau kita sebutkan satu persatu. Nah, ini kita suka tidak sadar dan membiarkan semua itu terjadi. Kita nggak lakukan muhasabah, tidak lakukan introspeksi. Yang akhirnya menjadikan hati yang sakit. Dan hati yang disakit ketika dibiarkan kolbun maridun ini akan berubah menjadi kolbun mayitun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya adalah dan dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Kemudian apa saja sih macam-macam penyakit hati yang ada dalam Al-Quran, yang dituliskan dalam Al-Quran? Nah, yang pertama adalah hati yang condong pada kebaikan. Tentu saja ini adalah kolbun sahih atau kolbun salim. Selalu hati itu condong untuk melakukan kebaikan. Nah, kebaikan yang dilakukan setelah kebaikan yang lain ini adalah hadiah dari Allah. Dan begitu pula keburukan yang dilakukan setelah keburukan yang pernah dilakukan dan kita tidak istighfar atas itu, maka ini adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah hati yang tentram. Hati yang tentram, hati yang damai di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ya macam-macam hati dalam Al-Qur'an adalah hati yang buta. Ya, kalau yang pertama dalam Al-Quran tadi menyebutkan hati yang condong pada kebaikan, tentu kolbun salim. Hati yang tentram termasuk dalam kolbun salim. Kemudian yang ketiga adalah hati yang buta dari kebaikan-kebaikan. Nggak bisa lagi membedakan mana yang baik dan tidak baik. Atau bisa tahu hal itu adalah hal yang tidak baik, tetapi karena hatinya sudah buta, hatinya ditutup oleh noktah-noktah dosa, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa membedakan lagi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jadi halal, haram, hantam. Gitu. Kemudian yang keempat, macam-macam hati dalam Al-Quran ada hati yang gembira. Nah, hati yang gembira tentunya adalah hati orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima adalah hati yang sedih. Hati yang sedih karena apa? Karena menyesal ketika di dunia banyak sekali melakukan dosa. Kemudian yang selanjutnya, ada macam-macam hati dalam Al-Quran disebutkan hati yang takut, hati yang tidak tenang dalam hatinya. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran menyebutkan hati yang dengki, hati yang berpenyakit, hati yang keras, hati yang membatu. Kemudian hati yang tertutup, hati yang dikunci mati, dan hati yang pecah, serta hati yang puas. Nah, macam-macam
macam-macam hati dalam Al-Quran. Kemudian penyakit hati salah satunya yang berupa hasad. Dalam Quran surat Al-Falaq ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya adalah dari kejahatan iri ketika dia iri. Quran surat Al-Falaq ayat 5. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap dengki dan dengki. Sesungguhnya dengki itu akan memakan habis pahala seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi betapa bahayanya penyakit-penyakit hati ini. Dalam hal ini dijelaskan adalah berupa penyakit hasad. Hasad itu adalah dengki yang teramat sangat. Jadi bagaikan dengki itu diibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar, yang membakar habis pahala-pahala kita. Walaupun kita ahli ibadah, tetapi kalau dalam hati kita masih ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, maka semuanya akan terbakar sia-sia. Kemudian penyakit hati berupa ria. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubti shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyia-nyiakan pahala amalmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Misal saja seperti orang yang memberikan hartanya untuk kepentingan orang banyak dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari esok. Maka gambaran orang itu seperti batu licin, di atasnya ada kotoran, lalu bertemu hujan deras menjadi bersih, tidak ada lagi kotoran. Mereka tidak memiliki kendali atas apapun yang diperjuangkan karena Tuhan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini larangan tentang berbuat ria. Berbuat ria. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka sudah lupakan. Gitu. Jadi prinsipnya dalam melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah amal soleh adalah lakukan kemudian lupakan. Gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan kebaikan, kemudian kita ingat-ingat terus. Kita pernah nolong si fulan, kita pernah baik sama si fulan, kita ingat-ingat terus. Akhirnya apa? Akhirnya itu menjadikan sebuah ria. Gitu. Dan akhirnya itu menjadikan ketika kita tidak mendapatkan feedback yang sama, tidak mendapatkan feedback kebaikan dari orang yang sudah kita berikan kebaikan itu, maka hati kita jadi kecewa. Nah itu. Jadi kecewa itu muncul karena kita terlalu berharap kepada makhluk. Jadi berharap kepada makhluk, berharap kepada manusia, itu adalah kekecewaan yang disengaja. Gitu. Kita sudah tahu manusia itu ya ada salah, punya khilaf, ya, tidak sempurna gitu. Semua berpotensi untuk melakukan khianat, semua berpotensi untuk melakukan kesalahan. Nah, kita sudah tahu hakikat itu gitu. Tetapi kenapa kita mau menggantungkan kebahagiaan kita atau menggantungkan diri kita kepada sesama makhluk? Nah, ini adalah sebuah kekecewaan yang disengaja. Kemudian yang selanjutnya sifat marah. Ya, sifat marah, ada sebuah hadis dari hadis riwayat Bukhari yang artinya adalah orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol pribadinya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol emosinya, bisa mengendalikan emosinya, tidak menuruti hawa nafsunya. Gitu. Dan peperangan yang paling berat ternyata bukan kita hadir di medan perang, kita benar-benar berperang secara fisik. Tetapi peperangan yang paling berat itu adalah peperangan diri kita melawan hawa nafsu kita.
Di sini dalam tazkiyatun nafas kita sering mengenal ada namanya level-level emosi. Nah, ada level-level emosi itu ada namanya nafas lawamah, ada nafas amarah, ada nafas mutmainnah. Nah, kalau nafas lawamah itu nafas lawamah dan nafas amarah itu ada menghasilkan energi negatif dan ini sangat dekat sekali dengan depresi. Kalau nafas mutmainnah, ini sering sekali disebut dengan zona ikhlas yang akan menghasilkan energi positif. Nah, di sini nanti ada kita menemukan pencerahan, rasa damai, penerimaan, semangat, dan lain sebagainya. Kita menemukan kebahagiaan, kita bisa healing di sini. Kemudian yang keempat, tadi ada penyakit hati yang berupa kikir. Ya. Allah menyebutkan tentang orang-orang kikir di dalam Al-Quran antara lain dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma yakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah janganlah sekali-kali orang-orang yang pelit dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa pelit itu baik untuk mereka. Sebenarnya mereka akan dirantai di leher pada hari kiamat dengan semua kekayaan itu, yaitu di langit dan di bumi, akan menjadi milik Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ayat ini mengerikan sekali, memberikan kita peringatan bahwa orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau membagikan karunia yang dia dapatkan, orang-orang yang tidak memberikan hak-hak saudaranya dari apa harta yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di yaumul hisab ketika hari kiamat akan dirantai di leher mereka semua kekayaan itu. Gitu. Jadi menjadi belenggu di leher kita. Jadi jangan sampai kekayaan itu jadi menyusahkan kita nanti di yaumul hisab. Karena apa? Karena kita pelit, karena kita kikir, tidak mau mengeluarkan hak-haknya, mengeluarkan hak-hak orang lain di dalamnya. Karena dalam harta yang kita punya itu tentunya adalah ada hak-haknya orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Makanya kita wajib untuk zakat penghasilan, kemudian kita wajib untuk zakat mal, kita wajib untuk zakat fitrah. Fungsinya apa Bapak Ibu? Untuk membersihkan harta kita. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya iri hati dan dengki. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya adalah dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Jadi iri dan dengki ini sangat dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang orang berlaku iri, dengki terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada saudaranya. Yang kita lihat itu adalah hal baiknya, yang kita lihat adalah karunianya. Kita tidak pernah tahu kenapa Allah memberikan karunia sebesar itu kepada saudara kita. Bisa jadi karena sabarnya saudara kita itu jauh lebih banyak. Bisa jadi ini adalah hadiah dari Allah karena kesabarannya yang luar biasa yang dengan sabar menjalani apa yang sudah Allah ujikan. Ujian-ujian yang sudah Allah berikan. Beliau istiqomah untuk bersyukur, nggak pernah mengeluh. Ya, kita nggak pernah tahu beliau itu punya masalah yang jauh lebih besar daripada kita. Karena apa? Karena beliau nggak pernah mengeluh. Jadi yang kita lihat adalah bagian senangnya aja, bagian enaknya aja, bagian sejahteranya saja. Di bagian menderitanya kita nggak pernah tahu itu. Maka kata Allah, dan janganlah iri, kamu iri. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian dari kamu atas sebagian yang lain. Iya. Kemudian selanjutnya penyakit hati berupa kesombongan.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang artinya adalah dan jangan berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah menembus bumi dan kamu tidak juga akan bisa pernah mencapai ketinggian gunung. Quran surat Al-Isra ayat 37. Jadi, manusia ini tidak layak sombong. Manusia ini tidak layak untuk membusungkan dada. Karena apa? Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Semua daya upaya kita itu semuanya berasal dari Allah. Kalau Allah mau cabut saja sedikit nikmat sehatnya kita, maka kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kalau Allah cabut misalkan sedikit nikmat rezeki kita, maka kita bisa apa? Kita nggak bisa cegah itu. Maka janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi dan kamu tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian gunung. Kemudian yang selanjutnya, rasa bangga diri atau ujub. Nah, ujub ini apa sih Bapak Ibu? Ujub ini adalah rasa kagum terhadap diri sendiri, suka membanggakan dan menonjolkan diri sendiri. Nah, jadi kalau dalam bahasa psikologinya ini namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi merasa dirinya yang paling terbaik, tercantik, tersoleh, terkaya, dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Nah, perasaan ini merupakan tingkah laku yang dominan dalam kepribadian dan dapat menimbulkan sikap sombong, angkuh, serta merendahkan orang lain. Nah, ini bahaya sekali. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya adalah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, Masya Allah. Iblis ini ternyata diusir dari neraka itu bukan karena dia tidak mau ibadah. Tapi karena apa Bapak Ibu? Karena sifat ujubnya, karena sifat sombongnya, yang merasa ada khairun minkum, yang merasa dirinya lebih baik daripada manusia, daripada Nabi Adam. Nah, sifat sombong inilah yang akhirnya membuat iblis ini terusir dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian penyakit hati berupa cinta dunia. Cinta dunia, terlalu cinta sama dunia, akhirnya apa? Akhirnya kita gampang kecewa. Terlalu cinta, ngejar-ngejar dunia, akhirnya apa? Kita jadi kecewa. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kita mengejar dunia? Boleh. Jawabannya adalah boleh, karena Allah lebih menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Tapi harus dengan catatan, kita boleh mengejar dunia untuk meningkatkan value akhirat. Jadi kita kejar dunia, ini untuk meningkatkan value akhirat kita. Gitu. Kita kejar dunia, kita cari harta, supaya apa? Supaya kita bisa sedekah. Kita kejar harta, kita mengejar dunia, kita mengumpulkan harta banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun masjid, supaya kita bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan, supaya kita bisa berzakat, supaya kita bisa santuni anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itulah, kita mengejar dunia untuk meningkatkan value akhirat. Dan inilah keberkahan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita kenalan juga dengan sebab-sebab penyakit hati. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa hati kita itu sering sakit? Dalam Al-Quran itu disebutkan ada beberapa sebab penyakit hati. Yang pertama adalah kurang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab kita itu banyak masalah di dunia itu bisa jadi karena kita itu kurang iman, kurang percaya sama Allah. Nah, hal yang simpel saja, misalkan kita jadi khawatir, kita jadi kecewa. Khawatir, kecewa, ragu terhadap masa depan itu adalah bagian dari apa? Itu adalah bagian dari kita meragukan Allah gitu. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang engkau risaukan?
Tugas kita sebagai seorang hamba adalah kita berikhtiar saja gitu. Allah yang nanti akan menghadirkan rezeki itu kepada kita gitu. Nah, ketika kita berikhtiar sedikit terus kemudian kita menemui aral rintangan ya, kita menemui ujian dan akhirnya itu membuat kita give up, membuat kita jadi menyerah, kita menjadi depresi dan akhirnya apa? Kita berhenti berjuang. Di sini kemudian kita menyalahkan Allah. Kita mengatakan bahwa Allah tidak adil. Sebenarnya bukan Allah tidak adil, tetapi kita yang kurang percaya sama Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan, gitu. Nah, salah satu ciri orang yang beriman adalah bersikap optimis, gitu. Bersikap optimis. Kita optimis saja berjuang, gitu. Karena ada Allah yang membantu kita, ada Allah yang memudahkan kita, ada Allah yang kasih jalan, gitu. Jadi prinsipnya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ketika Allah kasih ujian, itu pasti sudah sepaket sama jalan keluarnya. Jadi setiap ujian ini pasti sudah satu paket sama jalan keluarnya. Dan ini sudah janji Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satu masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Karena memang Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, setiap masalah itu bersama bantuannya, bersama solusinya. Nah, kemudian yang kedua, sebab-sebab penyakit hati adalah banyak mengeluh. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 9 sampai 21 ya disebutkan banyak mengeluh ini akan menjadi sebab-sebab penyakit hati. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan mengeluh akhirnya kita lupa nikmat-nikmatnya Allah. Lupa bersyukur kepada Allah. Ketika kita lupa bersyukur kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya banyak penyakit-penyakit hati, virus-virus hati yang masuk ke dalam diri kita. Karena kita kurang bersyukur sama Allah. Kita lebih berfokus sama apa Bapak Ibu? Kita lebih berfokus sama ujian yang Allah berikan. Padahal nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang menjadi sebab-sebab penyakit hati adalah tidak pernah bersyukur. Nah, ini ada korelasi dari poin yang kedua tadi. Mengeluh itu menyebabkan kita jadi tidak bersyukur. Tidak bersyukur akhirnya menjadikan apa? Akhirnya menjadikan diri kita itu down, menjadi depresi, menjadi kita kufur nikmat kepada Allah dan itu sangat dekat dengan kekufuran yang sesungguhnya. Gitu. Sudah meragukan Allah itu sangat dekat dengan kesyirikan, sangat dekat dengan kemurtadan. Nah ini. Kemudian yang keempat, melakukan hal-hal yang jahat. Jadi sebab-sebab penyakit hati ini karena kita sebelumnya sudah melakukan hal-hal jahat, sebelumnya sudah melakukan dosa-dosa, tetapi kita lupa untuk istighfar. Kita lupa untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dan yang kelima, sebab-sebab penyakit hati adalah jarang berzikir. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kita jarang berzikir. Akhirnya apa? Akhirnya hati kita menjadi keras. Hati yang keras ini akan menjadi hati yang mati akhirnya. Dan bahayanya hati yang mati ini sudah tidak bisa disentuh oleh cahaya nur hidayahnya Allah. Gitu. Mau disentuh nasihat seperti apapun sudah tidak bisa. Contohnya apa Bapak? Contohnya seperti Fir'aun. Kemudian yang keenam adalah syirik. Nah, syirik ini adalah menduakan Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, ya, syirik ini bisa menjadi sebab-sebab penyakit hati. Karena apa? Kita menduakan Allah. Dalam hati kita sudah meragukan Allah. Kita sudah syirik menduakan Allah, akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi penyembah setan. Atau kita tidak jadi penyembah setan, tapi kita jadi penyembah dunia. Gitu. Kita jadi penyembah dunia. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya karena dunia saja kita bisa menangis terseduh-seduh. Tapi ketika kita melakukan dosa, kita bersikap biasa saja. Nah ini, kita sudah menjadi penyembah dunia. Jadi hal-hal yang harus kita hati-hati. Nah, kemudian cara-cara mengatasi penyakit hati ya dalam Al-Quran itu ada banyak sekali solusi-solusi cara mengatasi penyakit-penyakit hati. Yang pertama dengan zikir dan doa, kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia tentunya. Jaga hablum minallah dan jaga hablum minanas kita. Kemudian kita tentunya harus jauhi dosa dan lakukan sedekah. Sedekah ini bisa menjaga kita, melindungi kita dari para bahaya dan melindungi hati kita, melindungi ruhiyah kita
dari perbuatan dosa. Kunci utamanya adalah apa Bapak Ibu? Untuk kita bisa healing, untuk kita bisa tenang, hidup bahagia, ya, hidup berkecukupan, berkelimpahan. Kuncinya adalah lapang dada. Nah, kuncinya adalah lapang dada. Karena rumus fitrah kehidupan ini yang pertama kita harus pahami bahwa memahami fitrah kehidupan itu semua manusia atau semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan diuji. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya adalah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Nah, kalau kita sadari, kita telaah ayat ini, Masya Allah, pertolongan Allah itu amat dekat. Karena janji Allah dalam Al-Quran, ketika Allah berikan ujian, itu sudah satu paket dengan jalan keluarnya. Kemudian ada hakikat lain yang harus kita sadari, bahwa ujian itu sesuai takaran. Selalu sesuai takaran. Jadi Allah tidak pernah membebankan ujian kepada seorang manusia. Itu di luar kemampuannya, Bapak Ibu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Masya Allah. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita di sini di Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau Allah sudah berjanji, apa yang harus kita ragukan, Bapak? Karena janji Allah selalu benar. Nah, kemudian memahami fitrah kehidupan yang ketiga, kita pahami kunci kehidupan dan cara menyikapinya adalah Allah memberikan ujian. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengkonversikan ujian itu menjadi amal. Jadi kenapa Allah berikan kita ujian? Karena Allah pengen kita mengkonversikan ujian itu sebagai menjadi amal. Allah tahu kita sebagai makhluknya itu adalah hambanya yang lemah. Gitu. Adalah hambanya yang lemah yang kalau kita mengandalkan amal solih kita saja, itu nggak cukup untuk kita nyampe ke surga. Gitu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sholat kita hanya mengandalkan ibadah kita hanya mengandalkan sedekahnya kita, itu nggak cukup untuk kita dapat surganya Allah. Gitu. Makanya Allah pengen kasih bonus-bonus pahala ya supaya kita bisa dapat pahala yang derajatnya paling tinggi, yaitu pahala sabar, pahala ridho. Maka Allah hadirkan ujian dalam kehidupan kita karena Allah sayang sama kita. Karena Allah pengen kita mengkonversikan ujian itu menjadi amal yang ini nanti bisa menjadi amal yang derajatnya paling tinggi, yaitu menjadi pahala ridho atau pahala
sabar. Nah, yang ini nanti bisa mendongkrak nih, mendongkrak keminusan pahala kita yang kita tadi dalam ibadah-ibadah kita mungkin kurang untuk dapat surganya Allah. Allah berikan ujian dan kita sabar di dalamnya, maka ini bisa mendongkrak kita, akhirnya bisa membuat kita dilayakkan untuk mendapatkan jannahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya adalah yang menjadikan mati dan hidup, Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Qadarullah ini sudah jam 9. Ya. Mohon maaf sekali karena terlalu panjang, mungkin kita cukupkan dahulu ya Ustadz ya. Ya, Ya, silakan Bunda. kita cukupkan dahulu. Selanjutnya mungkin dibuka untuk sesi tanya jawab atau sesi Ya, diskusi. Bunda. Silakan saya kembalikan kepada Ustadz Johan selaku moderator. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bunda Ajijah yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Kita akan mulai pada acara yang kedua, yaitu adalah tanya jawab. Bisa langsung bertanya di Zoom atau mungkin bisa lewat chat. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Ditunggu pertanyaannya. Mana yang materi sampaikan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Silakan. Mohon izin bertanya, Ustazah. Silakan Bunda. Eh, dalam kita bersedekah itu kan kita syaratnya kan harus ikhlas. Gitu. Iya. Suatu waktu kita itu ingin bersedekah, satu hati ingin bersedekah, tapi ada sisi hati lain itu kayaknya masih berat gitu, tapi tetap kita paksakan untuk bersedekah. Apakah itu juga mengurangi pahalanya, Ustazah? Ya. Ya. Jazakumullah khairan katsiran, Ustazah Siti Arafah. Ya. Bagaimana Ustadz Johan? Apakah kita langsung Silakan Bunda, langsung jawab. dijawab? Ya. Mohon izin Langsung. mengulang pertanyaan dari Bunda Siti Arafah ya. Iya, Ustazah. Iya, terima kasih Bunda Siti Arafah. Masya Allah, semoga keberkahan dan cinta kasih Allah senantiasa tercurah untuk Bunda Siti Arafah dan keluarga semuanya. Ya, Masya Allah, Amin. pertanyaan yang bagus sekali dalam sedekah ya. Dalam sedekah itu kita memang harus ikhlas ya. Prinsipnya dalam sedekah kita memang harus ikhlas. Nah, bagaimana kita supaya bisa belajar ikhlas? Nah, untuk bisa belajar ikhlas, untuk bisa menjadi ikhlas, itu kan perlu perjuangan. Tentunya ya kita perlu mendidik diri kita, mendidik hati kita, gitu. Mendidik diri kita, mendidik hati kita supaya apa? Supaya kita bisa setiap hari senantiasa melakukan keikhlasan itu. Nah, seperti misalkan kita masuk militer gitu. Masuk militer ini kan harus disiplin. Nah, bagaimana supaya kita disiplin? Dipaksa dulu memang. Dipaksa dulu. Dipaksa dulu latihan keras, disiplin dan lain sebagainya. Ini dari paksaan ini tadi lama-lama menjadi apa? Menjadi habit. Nah, untuk membentuk suatu habit seseorang itu butuh 21 hari. Kira-kira adalah 21 hari untuk bisa membentuk habitnya seseorang. Nah, untuk membentuk ikhlas pun ini kita juga perlu dididik. Kita perlu dididik, kita perlu mendidik hati kita. Ya, terbiasa karena kita biasa karena terbiasa gitu. Tadinya ikhlas ini memang sesuatu yang paling sulit gitu. Tapi kalau kita paksakan hati kita gitu, kita didik hati kita, niat kita mendidik hati kita, memaksa hati kita itu karena apa? Karena kita pengen benar-benar ikhlas untuk Allah. Kita pengen benar-benar ikhlas karena Allah gitu. Nggak apa-apa. Kita paksakan dulu hati kita untuk ikhlas. Misalkan kita punya uang 1 juta. Nah, ketika kita mau sedekah 100.000, ini kan jadinya berat gitu ya. Biasanya kita punya uang 1 juta, kita mau sedekah 100.000, itu berat. Tapi kita tahu di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa ketika kita bersedekah di waktu yang sempit gitu. Kita mendidik hati kita supaya ikhlas gitu. Dah nggak apa-apa, ikhlas, bismillah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang jauh lebih besar dari ini gitu. Tapi tetap
ajarkan hati kita untuk ikhlas. Kita melakukan ini karena pengen ridhonya Allah gitu. Kita pengen ridho dari Allah yang lebih besar. Kalau kita cuma sedekah 10.000 ya ridhonya pahalanya ya ke level itu gitu. Tapi kalau kita sedekah 100.000 levelnya akan lebih tinggi lagi. Kita tujuannya ke situ. Kita pengen dapat cintanya Allah yang lebih besar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita terbiasa untuk mendidik hati kita untuk sabar, ikhlas. Dan kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000 untuk masjid, kita sedekahkan 100.000 untuk anak yatim. Tadinya kita paksakan gitu, kita berat. Tapi karena kita sudah biasa, akhirnya apa? Akhirnya itu jadi habit kita, jadi kebiasaan kita. Oh biasa kok 100.000 kalau untuk sedekah mah kecil. Nah, gitu. Jadi memang nggak apa-apa, kita awal-awal itu kita paksakan. Dari Allahumma paksakan, lama-lama jadi benar-benar ikhlas. Jadi semangat ya Bunda Tita Arafah. Ya semangat, ini adalah bagian dari jihad kita untuk mendidik hati gitu. Jihad kita untuk mendidik diri kita pribadi. Untuk supaya apa? Supaya kita mendapatkan cintanya Allah lebih besar lagi. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Bunda Baik. Tita Arafah. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyaki Bunda Gimana? Tita Arafah. Apa ada lagi yang mau Barakallahu bertanya? fikum. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Ditunggu pertanyaan dari teman-teman dengan materi yang hari ini. Kira-kira gimana Bapak Dede, Ibu Fitriani, Ibu Ida, Mbak Ilandia, Mbak Puput? Alhamdulillah nih, kali ini yang hadir banyak. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda. Ya Ustaz. Gimana yang lain kira-kira? Ada yang bertanya lagi? Ini sekedar sharing Bunda ya dari saya, mungkin sambil nunggu yang lain. Iya, Jadi silakan Ustaz. intinya Al-Quran itu dapat membuat hati kita yang mungkin tadinya itu kurang bersemangat untuk melakukan sesuatu menjadi lebih semangat gitu ya Bunda ya. Betul sekali. Hal itu mungkin apa ya, kan banyak orang yang emang dia apa ya, nggak sembarangan gitu ya. Quran itu bisa mengubah hati dia gitu ya. Walaupun dia sudah hafal Quran, tapi tetap aja mungkin kelakuannya itu nggak seperti yang kita bayangkan. Tapi Iya. ada juga yang mungkin hafal yang jarang-jarang tegang, tapi kelakuannya baik gitu ya. Nah jadi kira-kira kita bisa lihat dari mananya kira-kira Bunda tuh kurang berpengaruh pada kehidupan kita. Itu mungkin Bunda sekedar sharing. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Johan ya atas sharingnya untuk kita semuanya. Ya, mohon izin jika diperkenankan saya ulangi kembali ya, Ustadz ya. Tadi pertanyaannya adalah kalau tidak salah saya menangkap adalah Ya, sudah sharing Bunda. banyak orang yang kita lihat orang tersebut adalah orang-orang yang solih, tetapi dalam kesehariannya tidak menjaga hablum minan nasnya begitu ya, Ustadz ya. Mungkin hablum Ya Bunda. minallah itu baik sekali ya, terlihat sebagai ahli ibadah gitu. Tapi ternyata hablum minan nasnya itu tidak baik gitu. Dari sifatnya, dari mungkin dari perilaku dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada orang yang terlihatnya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi justru ternyata hablum minan nasnya jauh lebih baik gitu. Jadi ini tadi Ustadz, apa yang dilihat makhluk itu memang belum tentu sepenuhnya benar. Ya. Jadi Allah yang maha mengetahui isi hati. Allah yang maha mengetahui apa yang ada tersembunyi begitu dalam di dalam hati manusia. Gitu. Bahkan malaikat pun tidak tahu itu orang tersebut ikhlas atau tidak. Tugasnya malaikat ini kan cuma mencatat. Gitu. Mencatat si fulan. Oh si fulan ibadahnya banyak. Oh si fulan misalkan hafalan Qur'annya banyak. Oh si fulan sedekahnya banyak sekali. Gitu. Malaikat taunya cuma mencatat. Gitu. Tetapi ketika dia yaumul hisab sama Allah dilemparkan orang tersebut ke neraka. Gitu. Akhirnya malaikat bertanya, kenapa ya Allah si fulan
amalnya banyak, gitu, pahalanya banyak. Kenapa dilemparkan ke neraka? Allah berfirman, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Aku maha mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Jadi Allah kemudian menjelaskan si fulan melakukan, misalkan melakukan sedekah ini bukan karena aku, tapi karena misalkan ria. Tapi karena ingin dipuji oleh sesama manusia. Ya Allah berikan itu. Di dunia dipuji, dipuja-puja oleh banyak orang, gitu. Mendapat predikat orang yang dermawan, misalkan. Orang yang solih, gitu. Mendapat pujian dari manusia, gitu. Tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, gitu. Akhirnya apa? Karena itu tidak menjadi sebuah keberkahan, akhirnya berimbas kepada apa? Berimbas kepada hatinya, gitu. Karena itu tadi jatuhnya kepada penyakit hati. Penyakit hati yang berupa ria, berupa ujub, dan lain sebagainya. Hatinya kotor, ya. Hatinya kotor, ada noktah dosa di situ. Banyak noktah dosa yang di situ yang tidak dihapus, yang akhirnya menutupi hatinya. Ketika hatinya sudah tertutup, maka juga itu akan menjadi feedback di perilaku, bisa menjadi feedback di lisan, bisa jadi feedback di perbuatan gitu. Karena banyak noktah, hatinya kosong, hatinya gelap, akhirnya apa? Perilakunya juga tidak baik, lisannya juga tidak terjaga, gitu. Walaupun mungkin dalam pandangan manusia, oh beliau orang yang sangat dermawan, amalnya banyak, berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, gitu. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Allahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui segala isi hati. Bahkan yang tidak bisa dilihat oleh malaikat pun Allah yang maha mengetahui. Mungkin itu Ustaz jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bunda. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain yang mau sharing atau bertanya? Kita masih ada waktu kita ini. Ya, dari Saya, Ustaz. teman-teman. Silakan Bu Ida. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga buat Waalaikumsalam. Warahmatullahi teman-teman yang lain. wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas ilmunya Ustazah, luar biasa ya. Sangat membantu banget kita yang sedang berusaha memperbaiki hati gitu kan. Tapi dalam pergaulan kita sehari-hari kan kita menemukan banyak karakter. Ada yang kayak tadi tuh NPD ya namanya Ustazah ya. Orang yang egois, kemudian mau menang sendiri, suka menyakiti. Nah, kita itu kalau ketemu orang seperti itu, ini teman kita di dalam circle kita sendiri, apakah kita menjauhinya, lebih baik kita menjauhinya, atau bagaimana Ustazah nih sikap terbaik kita menghadapi teman-teman kita yang seperti itu? Iya. Iya, gitu Ustazah. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Ida Rahayu. Masya Allah, beliau adalah sahabat saya. Bu Ida Rahayu adalah seorang daiyah. Ya. Beliau adalah seorang ustazah yang luar biasa kiprahnya di dunia dakwah. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Bunda Ida Rahayu atas kehadirannya pada malam hari ini membersamai kita semuanya. Ya, senang sekali malam hari ini dibersamai oleh Bunda Ida Rahayu. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan dari Bunda Ida, tadi bagaimana sih caranya kita menghadapi orang-orang yang punya NPD? Orang-orang yang NPD ini cenderung orangnya destruktif, kemudian mereka sangat merugikan kita, kemudian mereka juga sifatnya juga sangat arogan dan lain sebagainya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang punya NPD ini? Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah orang NPD itu sebenarnya apa sih? Jadi NPD itu adalah gangguan psikologis yang diderita oleh seseorang, di mana orang tersebut itu eh, merasa dirinya adalah yang paling gitu, yang paling misalkan yang terhebat, tercantik, terpintar, tersoleh dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebab-sebab dari NPD ini? Banyak sekali sebab-sebab dari NPD ini. Bisa jadi dari misalkan dulu pola asuh, terus kemudian dari genetik juga bisa. Jadi genetik dari orang tua yang NPD juga nanti akan melahirkan anak-anak yang NPD itu juga bisa. Nah, kemudian
Ada lagi karena memang kenapa orang itu bisa NPD, karena memang di dalam otaknya ini sudah ada kerusakan gitu. Jadi orang NPD ini struktur otaknya memang berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Orang yang NPD ini struktur otaknya berbeda, terutama di bagian amigdalanya gitu. Bagian amigdala ini adalah bagian di dalam otak yang ada di tengah otak yang berfungsi untuk ya mengendalikan emosi gitu. Jadi kalau kita amigdalanya itu sebesar kacang merah, maka orang NPD itu bisa lebih kecil lagi. Ini yang menyebabkan kemampuannya untuk bisa memahami orang lain, kemampuannya untuk bisa kemudian dia berempati dengan orang lain, itu jadi sangat kecil sekali. Karena memang bagian otaknya ini sudah ada yang rusak, gitu. Di bagian prefrontal korteksnya juga ada kerusakan, ya, sudah tidak senormal kita yang tidak menderita NPD, dan di bagian amigdalanya itu juga mengecil. Nah, ini yang menjadi penyebab orang NPD ini sulit untuk disembuhkan, sulit untuk dinasehati. Bahkan bisa jadi orang NPD ini sama sekali tidak bisa dinasehati jika memang kerusakan otaknya sudah parah. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana sih Bapak Ibu ketika kita tahu orang tersebut atau sahabat kita dalam circle kita itu adalah penderita NPD. Nah, kita karena sudah tahu orang NPD ini karena memang ada bagian struktur otaknya yang rusak. Maka akhirnya apa? Akhirnya kita jadi maklum. Oh iya, kita maklum. Orang tersebut egois, bersifat sangat toksik dan lain sebagainya, kita maklum. Oh iya, ada bagian-bagian yang rusak kok, yang nggak senormal kita. Akhirnya apa? Kita Hmm. bisa lebih sabar untuk menghadapinya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa? Kita tetap ya hablum minanas dengan baik, kita tetap bermuamalah dengan baik. Artinya di sini kita tetap menjaga diri kita ya untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Tetapi kalau untuk menjadi sahabat, ya bedanya teman dan sahabat gitu. Kalau teman itu kan kita just kenal, say hello, ya sudah gitu, tidak terlalu dekat. Nah, tetapi kalau sahabat ini sifatnya lebih intens lagi, lebih intim lagi gitu. Maka dalam Al-Qur'an dan Rasul juga bersabda bahwa hati-hatilah memilih teman gitu. Karena diri kita, keadaan keimanan kita itu tergantung pada siapa sahabat kita gitu. Kita berada di antara siapa? Sahabat-sahabat yang baik kah? Kalau diibaratkan kalau misalkan kita dekat dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita ikutan wangi gitu. Tapi kalau kita dekat dengan pandai besi, maka kita juga akan bau bau besi itu tadi. Nah, maka Benar, kalau kita menghadapi orang NPD, ya nggak apa-apa kita bermuamalah dengan baik saja. Hablum minannas saja kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita jadi rahmatan lil alamin, kita berbuat baik kepada siapa saja. Tetapi kita juga harus memberikan batasan kepada diri kita gitu. Karena kita tahu orang NPD ini ya tadi ada kerusakan di dalam dirinya yang kalau kita jadikan dia sahabat itu juga dia bisa bersifat toksit yang akan juga nanti mempengaruhi keimanan kita mungkin atau minimal walaupun tidak mempengaruhi keimanan kita tapi juga mempengaruhi kondisi mental kita gitu. mental kita ya. Betul sekali. Jadi kita ya sebatas kita jadikan teman saja, bermuamalah dengan baik, Bunda, tetapi kita tetapkan batasan gitu. Kalau sesuatu itu sudah merugikan diri kita, ya merugikan secara fisik, merugikan secara mental, apalagi merugikan secara materi, merugikan secara nama baik, maka tetapkan batasan yang jelas gitu. Ya, tetapkan batasan yang jelas supaya kita tidak terus terseret dalam arusnya si NPD ini tadi. Gitu. Ya. Jadi kita tidak menghindari juga karena kita ada kewajiban bermuamalah, tetapi juga kita tidak menjadi orang yang people pleaser. Ya, people pleaser ini artinya ya kita misalkan tersakiti, kita terzolimi, akhirnya kita diem aja karena apa kita kasihan dan lain sebagainya. Tidak. Kita juga harus menghargai diri kita harus mencintai diri kita gitu. Karena seorang muslim ini ada 3 keselamatan yang harus dijaga. Yang pertama adalah salamatul jasad, selamat jasad kita. Yang kedua salamatul ruh, selamat ruhiyah kita. Yang ketiga adalah salamatul din, selamat agamanya kita gitu. Kalau ketiga keselamatan ini sudah terancam karena kita dekat dengan orang si NPD ini, maka lebih baik kita tetapkan batasan, kita menjauh. Untuk apa? Untuk ketiga keselamatan ini. Karena untuk kita bisa beramal solih, untuk kita bisa berbakti pada
suami, pada anak, pada orang tua. Kita butuh jiwa, butuh Yang fisik dan jiwa yang sehat gitu. Kalau fisik kita nggak sehat, jiwa kita nggak sehat karena kita sering jadi orang people pleaser, ini juga akan merubah tatanan semuanya. Jadi mungkin itu saja Bunda Ida Rahayu jawaban dari saya. Semoga berkenan dan bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Ida. Terima terima kasih kasih. Ustazah ya. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum Bunda. Afwan. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu kita ini. Dengan materi yang hari ini. Teman-teman yang mau menanyakan. Kira-kira bagaimana? Ayo, masih ditunggu. Kalau misalnya malu untuk bicara, bisa langsung lewat link chat. Tidak masalah. Ustazah boleh nanti materinya di-share ya, biar kita bisa pelajari lagi. Oh iya benar tuh. Tadi di chat juga ada yang nanya tuh. Saya tuh yang Minta nanya. link Kalau materinya. materi ini kita tidak ada berupa PowerPoint, Ustazah, hanya berupa coretan-coretan saja. Mungkin nanti saya mohon izin share di teman-teman sekolah hati berupa ini ya Ustazah ya, berupa Word, Ringkas. berupa ya, berupa mungkin via WA, ya Iya. ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Iya. Iya, betul. Mungkin kalau nggak ada lagi yang bertanya, silakan closing statement, Bunda Aziza. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada pembahasan kita Quranic healing kita sebenarnya di sini ada pembahasan forgiveness therapy, tapi karena keterbatasan waktu, qadarullah memang belum sempat kita bahas di pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga nanti insya Allah ada kesempatan lain waktu dan Allah berikan kesehatan panjang umur, kita bisa bersilaturahim kembali, kita bahas lebih dalam tentang forgiveness therapy dalam Al-Quran. Ya, untuk closing statement kita pada malam hari ini adalah healing yang sebenarnya itu bukan tentang kita pergi ke suatu tempat, bukan kita pergi untuk menghindari sebuah masalah. Tetapi healing yang sebenarnya itu adalah kita kembali lagi kepada fitrah kita sebagai manusia, kita kembali lagi kepada fitrah kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagai manusia fitrah kita adalah makhluknya Allah yang lemah, yang di mana kita mengharapkan kasih sayang Allah dan hanya kekuatan dari Allah lah yang bisa membuat diri kita kuat. Nah, ketika kita sudah sadari itu, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang. Karena apa? Karena kita senantiasa menggantungkan hidup kita, menggantungkan kebahagiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi kepada dunia, bukan lagi kepada persepsi orang lain, tetapi benar-benar healing yang sebenarnya adalah proses kembalinya kita kepada Allah. Nah, kebahagiaan ini adalah sebuah feedback dari benarnya tujuan kita ke Allah. Kebahagiaan ini adalah feedback dari benarnya niat kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya kebahagiaan itu tidak perlu dikejar, karena jika sudah benar niat kita itu semuanya karena Allah, sudah benar niat kita itu tujuan hidup kita adalah Allah, hanyalah Allah, maka kebahagiaan itu yang akan nanti hadir dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat Bapak dan Ibu semua untuk meraih cintanya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengkonversi ujian-ujian yang Allah berikan menjadi amal soleh yang nanti insya Allah menjadi amal yang menjadi timbangan berat amal kita yang membuat kita dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, Ustaz. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih kajian dari Bunda Aziza pada malam hari ini. Kami dari tim kajian Kodam. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Bunda Aziza dan juga kehadiran dari para teman-teman yang bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang kami sajikan pada malam hari ini. Kami berharap apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita dan ke depan. Mungkin kita akan tutup dengan membaca
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika. Asyhadu an la Terima kasih buat teman-teman sekalian. Cukup dengan baca adik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Bunda, terima kasih Bunda Aziza. Ustaz, materinya. Bapak Ibu semuanya, Teman-teman semoga hari bisa terima berkah kasih. dan cinta kasih Allah senantiasa tercurah untuk Alhamdulillah, terima kasih Ustaz semuanya. dan Bapak Ibu semuanya. Ya, Mohon izin undur diri, berkah Bapak mudah-mudahan. Ibu. Ya, Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian semuanya. Ayo, bulan lagi sana. Terakhir ya.